Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinatu Nikmah dengan NIM 221575. Saya dari kelas RA 14 Manajemen Keuangan. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusron, SE, MSI. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi fungsional, di mana strategi fungsional merupakan pendekatan yang diterapkan oleh setiap departemen dalam organisasi untuk menjalankan strategi yang lebih besar, yaitu misalnya strategi bisnis dan juga strategi korporat. Departemennya seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasional yang memiliki peran masing-masing. Kemudian strategi fungsional juga mengatur langkah-langkah operasional yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian, apa sih hubungan strategi fungsional dan juga strategi perusahaan? Jadi, strategi fungsional itu berada paling bawah dalam hierarki strategi. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan korporat benar-benar dijalankan di lapangan. Misalnya, jika strategi bisnis suatu perusahaan adalah diferensiasi produk, maka strategi fungsional di bagian pemasaran harus mendukung hal itu melalui promosi keunggulan produk yang unik. Jadi, semua unit fungsional harus bergerak searah dengan strategi utama. Kemudian, apa sih tujuan strategi fungsional? Nah, jadi strategi fungsional ini bertujuan agar setiap bagian di dalam perusahaan bisa bekerja secara efisien dan tepat sasaran. Kemudian, mampu menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam aktivitas yang nyata. Tujuan selanjutnya juga untuk memastikan bahwa semua kegiatan di masing-masing fungsi berjalan sesuai dengan arah tujuan yang sama. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan nilai tambah dan juga keunggulan di masing-masing bidang yang mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya jenis-jenis strategi fungsional itu ada 4. Yang pertama strategi pemasaran, yang kedua strategi keuangan, ketiga strategi sumber daya manusia, dan yang keempat adalah strategi operasional. Nah, untuk strategi pemasaran itu merupakan strategi untuk menentukan target pasar, membuat program promosi, menentukan positioning produk agar sesuai dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian pada strategi keuangan, fokusnya itu pada pengelolaan anggaran, pembiayaan, investasi, dan juga arus kas untuk mendukung operasional perusahaan. Kemudian untuk strategi sumber daya manusia, fokusnya itu untuk menentukan kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan juga pengelolaan kinerja agar sumber daya manusia mampu mencapai target perusahaan. Kemudian untuk strategi operasional, fokusnya itu berkaitan dengan pengelolaan produksi, logistik, dan kontrol kualitas supaya produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Peran strategi fungsional dalam keunggulan bersaing. Jadi, strategi fungsional ini memiliki peran untuk membantu perusahaan memiliki kekuatan di bidang-bidang tertentu. Jika dijalankan dengan baik dan juga konsisten, strategi ini bisa menjadi sumber keunggulan yang sulit untuk ditiru. Misalnya, sumber daya manusia yang unggul, operasional yang efisien, dan juga pemasaran yang tepat sasaran akan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kemudian, apa sih tantangan implementasi strategi fungsional? Jadi, ada beberapa tantangan implementasi strategi fungsional. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar divisi sehingga menyebabkan strategi tidak berjalan dengan optimal. Kemudian, yang kedua, pegawai mungkin menolak perubahan strategi karena merasa tidak nyaman. Kemudian, yang ketiga, sumber daya terbatas, seperti anggaran dan juga tenaga kerja, sehingga bisa menghambat pelaksanaan. Kemudian tantangan yang terakhir, kadang strategi fungsional ini tidak sesuai dengan strategi bisnis, sehingga terjadi adanya konflik arah. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa strategi fungsional itu menjadi jembatan penting antara rencana besar dengan pelaksanaan sehari-hari. Jadi, tanpa adanya strategi fungsional yang baik, strategi di level atas tidak akan dapat dijalankan secara optimal. Maka, setiap unit kerja harus menyusun strategi yang selaras dan berkontribusi pada tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.